Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Muzahira dari kelas 6A. Saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Ekologi Landscape tentang landscape perkotaan. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Dr. Haji Alfis MSI yang telah mempersilahkan saya mempresentasikan secara online tugas ini. Nah, Kecamatan Payung Kaki adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut Simon and Struck tahun 2006, setiap kawasan memiliki ciri khusus yang membedakan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Nah, konsep desain arsitektur berkelanjutan atau arsitektur sustainable sangat diperlukan dalam proses penataan ekologi landscape karena desain ini diperlukan dalam proses penataan paths, koridor, dan matriks yang tiga aspek tersebut atau tiga komponen tersebut adalah yang berperan penting nantinya dalam proses penataan, perencanaan, dan pengelolaan ekologi landscape. Nah, di perkotaan lahan semakin terbatas, namun pemanfaatan ruang untuk pembangunan rumah, lahan sekitar rumah harus tetap berjalan. Nah, seperti yang kita ketahui, perkarangan diartikan sebagai sebidang lahan yang berada di sekitar rumah dengan status kepemilikan pribadi dengan memiliki batas-batas yang jelas, berupa pagar besi, pagar tanaman, pagar pohon, yang tergantung pada adat, kebiasaan, sosial budaya, masyarakat, atau status ekonomi. Nah, tujuan dari laporan ini adalah yang pertama yaitu untuk menganalisis perencanaan landscape dan kondisi terkini di kawasan Kecamatan Payung Kaki serta konsep area ekologi landscape. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi masalah sosial, budaya, biofisik, dan lingkungan pada lokasi pengamatan. Dan yang ketiga adalah untuk menyusun alternatif rencana pengelolaan ekologi landscape. Yang kedua yaitu tinjauan teori. Yang pertama adalah definisi ekologi landscape. Menurut Foreman and Gordon tahun 1986, bahwa landscape mempunyai sifat yang heterogen dengan struktur yang berbeda pada distribusi spesies, energi, dan material pada elemen pitch, koridor, dan matriks. Ekologi dapat disebut sebagai bagian dari ekosistem yang menunjuk kepada organisme atau makhluk hidup yang berada di suatu tempat dan berinteraksi dengan lingkungan. Landscape ekologi mempunyai teori dasar ekologi yang kuat antara perencanaan landscape dan ekologis yang berhubungan dengan bagian-bagian landscape antara tiga pandangan yaitu aspek visual, aspek kronologi, dan aspek ekosistem. Hubungan fungsional antara elemen seperti iklim, bentukan lahan, flora, dan fauna. Kedua yaitu kawasan permukiman. Permukiman kota dihadapkan dengan permasalahan penggunaan lahan yang semakin padat yang disebabkan mahalnya lahan dan ruang yang terbatas. Hal ini menciptakan suasana kota yang menekan. Skala yang terbentuk dalam pembangunan kota dan ruang kota seringkali gagal mencapai skala manusia. Oleh karena itu, kekurangan ruang menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan kota. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 disebutkan pula bahwa ciri-ciri utama dari permukiman sebagai berikut. Mayoritas diperuntukkan adalah hunian, yang kedua adalah fasilitas yang dikembangkan lebih pada pelayanan skala lingkungan atau neighborhood, yang ketiga adalah penggunaannya lebih kecil dari 1000 hektar area. Yang ketiga yaitu perencanaan landscape. Menurut Siti Nursiah tahun 2009, perencanaan landscape adalah salah satu untuk produk utama dalam kegiatan arsitektur landscape. Perencanaan landscape ini merupakan suatu bentuk kegiatan penataan yang berbasis lahan atau land-based planning melalui kegiatan pemecahan masalah yang dijumpai dan merupakan proses untuk pengambilan keputusan dalam berjangka panjang guna mendapatkan suatu modal landscape atau bentang alam yang fungsional. Yang keempat yaitu pengelolaan landscape. Pengelolaan landscape dalam cakupan ilmu kehutanan mengikuti pentingnya konservasi, perlindungan, dan pelestarian kawasan untuk kesinambungan kehidupan suatu makhluk hidup di suatu bentang alam di muka bumi ini. Kawasan alami, perdesaan, dan kota merupakan kawasan yang terintegrasi dalam satu kesatuan bentang alam atau integration of landscape untuk tetap mempertahankan fungsi konservasi secara berkesinambungan atau continuity. Upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan landscape melalui kebijakan peraturan, perencanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan landscape dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Nah, berikut adalah peta dari Kecamatan Payung Kaki yang saya ambil menggunakan bantuan dari Google Maps. Nah, berikut adalah peta Kecamatan Payung Kaki yang berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, Kecamatan Payung Kaki awalnya hanya memiliki 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Labu Baru Timur, Kelurahan Labu Baru Barat, Kelurahan Air Hitam, dan Kelurahan Tampan. Selanjutnya mengalami penambahan jumlah kelurahan sebanyak 3, yaitu Kelurahan Sungai Sibam, Kelurahan Tirta Siak, dan Kelurahan Bandaraya.
Nah, berikut ini adalah peta tempat saya melakukan pengamatan, yaitu di tempat 3 lokasi, yaitu di Jalan Jenderal tempat saya tinggal atau tempat saya bermukim, di Jalan Jenderal Gang SD nomor 7 Labu Baru Timur, Kecamatan Kayus Kaki. Yang kedua yaitu di Jalan Bintara, Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Kayus Kaki. Yang ketiga yaitu di Jalan Akademi, Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Kayus Kaki. Nah, berikut adalah peta satelit yang saya ambil menggunakan bantuan dari Google Maps. Nah, setelah digunakan peta satelit untuk melihat agar lebih jelas, nah barulah nampak landscape dari peta tersebut. Nah, bisa dilihat ada bagian koridor, ada bagian matriks, nah bagian patch yang bisa kita amati dengan bantuan peta tersebut, yaitu peta lokasi pengamatan saya di Kecamatan Kayus Kaki, Labu Baru Timur, tepatnya di 3 jalan tadi yang seperti saya sebutkan terlebih dahulu. Nah, pengamatan ini merupakan pengamatan yang menggunakan metode survei dan observasi lapangan, yakni melakukan pengamatan secara fisik, pengarangan secara langsung. Nah, saya mengambil 2 buah sampel, yaitu RT6 RW 12 dan RT7 dan RW 12 sebagai objek pengamatan saya sebagai alat ukur untuk mengukur pekarangan dan keberlanjutan. Nah, berikut adalah foto landscape pekarangan pada pemukiman pada RT6 RW 12. Nah, bisa dilihat pada gambar landscape yang telah saya dokumentasikan, terlihat fungsi koridor dari ekologi landscape tidak berjalan secara efisien karena lebar koridor yang ada pada dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam ekologi landscape. Hal itu diakibatkan karena pembangunan yang ada pada RT6 RW 012 tersebut tidak berjalan sesuai tatanan yang telah ditentukan karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan sekolah dasar dan di samping atau tepatnya di belakang sekolah tersebut dibangun sebuah kos-kosan yang menyebabkan jumlah besar koridor tersebut atau lebar koridor tersebut mengalami pengurangan, sehingga fungsi koridor pada halaman rumah tersebut tidak berjalan sesuai dengan telah ditentukan. Nah, foto lain dari RT6 RW 12 ini, nah ini adalah foto landscape dari pemukiman RT6 RW 12, bisa dilihat. Nah, koridornya juga terlihat sempit, tidak sesuai dengan tatanan landscape yang membuat kendaraan yang hanya kendaraan roda 2 lah yang dapat memasuki wilayah tersebut. Nah, tidak bisa melaksanakan perencanaan landscape atau pengelolaan landscape sebagaimana mestinya. Hanya bisa melakukan perencanaan landscape, yaitu bidang produksi pangan, tetapi tidak dengan jumlah skala yang besar karena akses jalan yang terbatas, karena besar koridor yang terbatas. Berdasarkan hasil observasi saya tempat saya bermukim, permukiman saya yang amati belum menerapkan proses perencanaan landscape di pekarangan rumah atau sekitar rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak paham arti penting fungsi pekarangan yang baik, yang dapat mendukung fungsi ekosistem dan fungsi lainnya. Masyarakat kota umumnya memahami bahwa halaman rumah hanya berfungsi sebagai taman penghias rumah atau memiliki fungsi untuk mempercantik rumah. Fungsi lain yang dapat diterapkan di pekarangan rumah adalah produksi usaha atau home industri, sosial, dan objek kuliner. Hanya sebagian masyarakat saja yang merencanakan halaman rumahnya sebagai fungsi pangan atau fungsi menanam tanaman yang dapat memenuhi pangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat memahami fungsi produktif ruang sekitar rumah yang perlu direncanakan sebagai landscape produktif, yaitu dapat menyediakan sebagai pangan keluarganya, serta mendukung program nasional ketahanan pangan di perkotaan. Untuk RT 06 RW 12, karena luasnya pekarangan yang sempit sehingga konsep perencanaan landscape belum diketahui oleh masyarakat, sehingga pekarangan rumahnya hanya sebagai tempat hias atau sebagai tempat mempercantik halaman saja. Nah, berikut adalah gambar landscape dari permukiman yang ada di RT 7 RW 12. Nah, berbeda dengan halnya RT 6 tadi, luas permukiman yang ada di RT 7 ini lebih besar daripada RT 6 tadi. Nah, ditandai dengan adanya usaha kegiatan produksi, masyarakat di RT 7 ini telah melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan landscape yang menjadikan pekarangan rumahnya sebagai usaha kegiatan produksi. Berbeda dengan halnya RT 6 tadi, hanya memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai tempat mempercantik diri atau mempercantik pekarangan rumah. Nah, di tempat lain saya juga memfoto atau mendokumentasikan di lingkungan RT 7 RW 12 Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Kayus Kaki. Nah, setelah saya jelaskan tadi,
karena luas pekarangan atau luas dari RT7 RW12 ini sangat luas atau cukup luas, membuat dari aspek pengelolaan atau perencanaan landscape masyarakat ini sudah ada. Masyarakat dicontohkan dengan foto tersebut, masyarakat sudah menggunakan halaman rumahnya sebagai usaha produksi untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk RT 6 RW 12, karena luas pekarangan yang sempit, sehingga konsep perencanaan belum diketahui oleh masyarakat, sehingga pekarangan rumah hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Hal ini berbeda dengan RT 7 tadi dan RW 12, pekarangan rumah yang cukup luas menyebabkan sebagian masyarakat melakukan perencanaan terhadap pekarangan rumahnya yang tidak hanya menjadikan pekarangan rumahnya hanya sebagai tempat mempercantik atau memperindah rumah. Hal ini mereka buktikan dengan adanya proses produksi pangan untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, berikut aspek tabel yang saya buat dalam laporan saya, yaitu tabel klasifikasi pekarangan di RT 06 RW 12, yaitu dari aspek bentuk, jenis tanaman pengisi, dan fungsi. Nah, dalam bentuk pekarangan dari RT 06 RW 12 ini, dan dalam keadaan depan, belakang, samping dari pekarangan rumahnya. Nah, jenis tanaman pengisinya yang mendominasi adalah pertama yaitu singkong atau Manihot esculenta, bunga bougainville atau Bougainvillea spectabilis. Yang ketiga yaitu mangga atau Mangifera indica. Nah, fungsinya adalah pemanfaatan pekarangan belum produktif dilaksanakan secara optimal karena tumbuhan yang mendominasi adalah tumbuhan hias. Nah, ini adalah landscape tumbuhan yang mendominasi pekarangan di RT 6 RW 12. Yang pertama yaitu singkong atau Manihot esculenta. Yang kedua ada bunga bougainville atau Bougainvillea spectabilis. Dan yang ketiga ada mangga atau Mangifera indica yang mendominasi pekarangan di RT 6 RW 12. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.